Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan di jam 10, mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mengenal sekolah yang lain yang mungkin ingin bergabung dan belum bisa bergabung kali ini, mohon untuk diinfokan ke sekolah teman-teman Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak dan Ibu, suara saya terdengar dengan jelas atau kecil atau seperti apa? Terdengar, Dengar Bu. kecil, Bu. Jelas, Oke, Bu. oke, terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Ada. Oh, sip. Ada Pak, ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruangan Zoom ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita sudah dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi lomba video program digitalisasi pembelajaran dan lomba foto program digitalisasi pembelajaran. Adapun Bapak dan Ibu, tujuan kegiatan ini adalah eh, mengapresiasi Bapak dan Ibu kreativitas Bapak dan Ibu dan inovasi Bapak dan Ibu dalam mendokumentasikan praktek baik dan keberhasilan program digitalisasi pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Adanya wadah bagi insan pendidikan terutama Bapak dan Ibu dan sekolah ya, masyarakat serta pemangku kepentingan untuk menampilkan hasil karya implementasi program digitalisasi pembelajaran atau digitalisasi eh, yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, menghasilkan media publikasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana diseminasi ataupun informasi bagi satuan pendidikan lain. Yang keempat yaitu mendorong semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung keberlangsungan program digitalisasi pembelajaran di tahun 2025. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan ini ya, program ini adalah program lomba yang dilaksanakan oleh Direktorat ya, oleh Kemendikbudrismen eh, eh, ya, Kemendasmen ya, yang dimana nanti Bapak dan Ibu, masing-masing Bapak dan Ibu dan masing-masing jenjang, baik itu jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP dan SMA, jenjang SMA, akan dilaksanakan perlombaan video dan foto tentang pembelajaran digitalisasi. Oke, baik. Untuk lebih teknisnya, Bapak dan Ibu, bagaimana videonya, bagaimana fotonya, terus apa yang harus Bapak Ibu dan lakukan, bagaimana Bapak Ibu mengupload dan seterusnya. Nah, ini yang akan coba kami sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Kami berharap sosialisasi ini menjadi apa? Menjadi dorongan ya bagi Bapak dan Ibu untuk mengikuti, untuk satuan pendidikan mengikuti lomba video dan lomba foto digitalisasi pembelajaran ini, seperti itu. Eh, Kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu di masing-masing sekolah yang sudah memiliki bantuan digitalisasi pembelajaran atau kita sebut dengan IFP ya atau PID ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah sudah dimaksimalkan di satuan pendidikan? Kalau sudah, ayo mari kita ikut bersama-sama dalam meramaikan lomba video pembuatan video digitalisasi dan foto digitalisasi. Dan harapannya Bapak dan Ibu nanti tentunya ya di ujung kegiatan ketika Bapak dan Ibu sudah mengirimkan dan mendapatkan misalnya juara, tentunya ada apresiasi dari kementerian bagi kita, bagi satuan pendidikan yang mendapatkan eh, terbaik ya foto terbaik dan video terbaik. Oke. Baik Bapak dan Ibu, berikut kita masuk langsung ya Bapak dan Ibu penjelasan teknis tentang lomba digitalisasi, lomba video digitalisasi pembelajaran dan foto digitalisasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Hasanuddin. Ya, kepada Bapak Hasanuddin kami persilahkan. Setelah nanti Pak Hasanuddin menyampaikan paparannya, baru nanti akan kita buka sesi diskusi Bapak dan Ibu. Oke, baik Pak Azrudin, Pak
Hasanuddin monitor sudah siap? Siap, Bu Okta. Oke, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Bu Okta atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Hasanuddin Widya Prada, ahli muda BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya bertugas di tim kerja 2, supervisi dan fasilitasi, di mana tim kerja kami ini menangani eh, program prioritas SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, kemudian digitalisasi pembelajaran, dan juga pembelajaran dan penilaian. Sudah hadir bersama kami, selain Bu Okta, juga ada Pak Asrudin selaku Ketua Tim Kerja. Nah, agar pertemuan ini bisa efektif, ya, mengingat waktu dan hari ini, maka izinkan saya untuk langsung menayangkan eh, paparan berikut ini. Apakah sudah tampil Bapak Ibu semua? Sudah, Sudah Pak. Pak Hasan. Sudah ya? Sudah. Baik. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, jadi kegiatan lomba ini sebenarnya itu adalah bagian dari bagaimana hal yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu adalah percepatan digitalisasi pembelajaran. Jadi sebagaimana perlu kita ketahui, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teknis, bahwa kegiatan ini dasarnya adalah Impres nomor 7 tahun 2025, di mana salah satunya adalah terkait dengan digitalisasi, percepatan digitalisasi pembelajaran. Jadi saat ini perlu kita ketahui bersama bahwa ditargetkan sebanyak 460 unit papan digital interaktif atau interaktif flat panel telah didistribusikan di berbagai jenjang, ya, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk juga kesetaraan dan pendidikan khusus. Nah, di mana sebanyak 69.880 unit itu sudah terinstal di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Bangka Belitung? Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan Kemendikbudrismen, di bawah binaan kita, itu total ada 2.140 Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sekolah ini semuanya sudah mengonfirmasi untuk kesediaan menerima PID atau WFP ini, dan juga mungkin sudah ada yang baru menerima atau bahkan sudah ada yang instalasi, bahkan sudah ada yang melakukan pemanfaatan PID ini. Nah, untuk itu kita perlu lebih jauh dengan pemanfaatan ini, bagaimana agar menjadi apa menjadi bukan sekedar alat, tapi menjadi juga eh, eh, dorongan untuk memajukan pendidikan di Bangka Belitung. Maka salah satu atau beberapa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, ya. Jadi sekali lagi, lomba ini merupakan bentuk kegiatan gitu. Bentuk kegiatan untuk mendorong meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat, ya, khususnya melalui satuan pendidikan yang sudah menerima dan memanfaatkan PID ini, ya. Nah, kemudian juga eh, dengan adanya lomba ini diharapkan ini nanti dapat menyebarluaskan manfaat, dampak positifnya, serta hasil nyata program digitalisasi pembelajaran, ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan di sekolah masing-masing dengan segala kreativitas, ya, yang dilakukan, apakah itu dalam bentuk video, ya, apakah itu dalam bentuk foto-foto gitu. Nah, kemudian juga tujuannya adalah mendorong tumbuhnya budaya dokumentasi dan publikasi inovasi pendidikan yang inspiratif di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu juga mungkin ingat bahwa di awal-awal ketika diminta untuk mengonfirmasi kegiatan penerimaan
EFV atau PID ini Bapak Ibu kan diminta untuk memvideokan, mendokumentasikan ketika IFP-nya datang ke sekolah. Baik ketika itu dikirim oleh ekspedisinya maupun ketika tim instalasi melakukan pemasangan, penginstalan dan juga memberikan penjelasan bagaimana penggunaannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu pada saat itu sudah mendokumentasikannya dengan baik. Nah, karena itu juga bisa menjadi bahan untuk pembuatan lomba video ini. Ya, tapi kalaupun nggak ada, yang sudah yang sudah dimanfaatkan sekarang itu bisa dilakukan pengambilan kembali untuk video atau fotonya. Jadi nggak ada masalah. Nah, mengingatkan kembali bahwa sasaran peserta lomba dokumentasi digitalisasi pembelajaran 2025 ini, Bapak Ibu, itu adalah sekolah ya di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang sudah menerima dan memanfaatkan PID ini, gitu ya. Nah, targetnya untuk secara nasional ada 69.808 sekolah, kemudian untuk bubble ini tadi diharapkan 2.140 sekolah itu bisa menerima. Nah, lomba ini Bapak Ibu itu dibagi menjadi dua. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Oktavia bahwa selain video juga ada foto ya. Jadi nanti ada lomba video ya terkait bagaimana proses pembelajaran, pemanfaatan PID atau IFP di sekolah dan juga ada lomba fotonya. Nah, lomba foto ini berupa karusel. Karusel ini maksudnya Bapak Ibu itu adalah postingan di media sosial yang sifatnya interaktif, di mana dalam satu postingan itu bisa memuat lebih dari beberapa gambar gitu ya. Jadi contoh kalau Bapak Ibu saya yakin sudah biasa menggunakan Instagram. Nah, ketika Bapak Ibu memposting feed ya, foto-foto atau flyer itu kan biasanya untuk yang Instagram yang biasa itu bisa sampai 10 slide. Nah, tapi untuk Instagram yang berbayar, yang sudah profesional, itu bisa sampai 20 slide. Nah, jadi di situ nanti itulah bentuknya ya, foto-foto carousel gitu yang akan bisa dikirim. Termasuk juga mungkin di Ya, Facebook, tapi kalau kita lihat di panduan ini fokusnya adalah menggunakan membantu medsos kita nih, Instagram. Ya, lomba kemudian digital. kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Pemanfaatan tuh hadiah lomba ini, Bapak Ibu jangan lihat angkanya, karena sebenarnya yang paling penting adalah bahwa anak kecil bagi eh, pemenang dari lomba ini itu akan mendapatkan bantuan pemerintah. Nah, itu dia. Bantuan pemerintah untuk penjaminan mutu pendidikan. Ini yang nanti akan menjadi mungkin penarik ya biar Bapak Ibu juga bersemangat nih untuk melaksanakan ini. Nah, kemudian lanjut ya, kita lanjutkan bagaimana untuk timelinenya ya, timelinenya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dibuat ya sedemikian rupa. Jadi kemarin dari tanggal 12 November itu sudah kita sosialisasikan terus ya sampai saat ini, di mana kita sosialisasikan melalui WhatsApp ya dan grup WhatsApp dan juga di media sosial. Jadi 12 November ya sudah dimulai. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses ya, bahkan sudah bisa mengirim kalau memang sudah ada gitu. Nah, tetapi kita masih punya waktu nih selama 14 hari. Jadi sampai tanggal 24 November Bapak Ibu itu adalah terakhir untuk pengiriman eh, materi lomba ini, baik itu video maupun foto. Nah, nanti kemudian di rentang waktu 25 November sampai 1 Desember itu akan menjadi tahap penilaian kurasi oleh BPMP dalam hal ini ya terhadap satu foto karusel yang dikirimkan oleh satuan maupun satu video untuk setiap jenjangnya dari PAUD sampai SMA dan itu setiap sekolah bisa mengirim vi- video maupun foto untuk ikut lomba dengan syarat itu masing-masing satu. Nah, kemudian nanti berikutnya, di jadwal berikutnya di tanggal 2 sampai 7 Desember itu akan dilakukan penilaian oleh masing-masing direktorat. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari Satuan PAUD, maka yang akan memberikan penilaian lebih lanjut setelah dikurasi BPMP itu adalah dari Direktorat PAUD. Sedangkan yang dari SD, SMP, SMA itu juga akan dilakukan oleh direktorat masing-masing.
Nah, kemarin juga ada pertanyaan, kenapa nih kok nggak ada yang dari SLB, kenapa nggak ada yang dari SMK? Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah kita di bawah naungan Dirjen Pordasmen, sedangkan untuk yang SLB dan SMK itu ada di bawah Dirjen Vokasi PKLK, maka lombanya itu terpecah. Jadi yang kita undang di mana BPMP adalah sebagai UPT dari Ditjen Pordasmen, maka yang diundang itu adalah dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian untuk pengumumannya itu akan diumumkan di tanggal 8 Desember ya melalui media sosial dan di blast di WhatsApp group. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke teknisnya ya, langsung masuk terkait dokumentasi untuk video digitalisasi pembelajaran. Jadi temanya wujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Pesan utamanya adalah mari wujudkan kelas pintar di seluruh sekolah agar setiap murid Indonesia bisa belajar interaktif, setara, dan menyenangkan. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan perubahan positif digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan interaktif flat panel atau papan interaktif digital yang juga menggambarkan pembelajaran interaktif dan semangat baru warga sekolah seperti guru dan murid. Nah, untuk formatnya, Bapak Ibu, untuk video ini ya, itu memang ini yang harus menjadi perhatian dari pusat. Itu kita diharapkan membuat video landscape, ya, landscape. Walaupun kalau dalam Instagram, kalau misalnya kita kirim itu biasanya kan formatnya portrait ya Bapak Ibu ya, portrait. Nah, tapi karena juga Instagram itu memfasilitasi untuk yang portrait maupun landscape, maka sesuai dengan arahan dari panitia pusat, formatnya adalah MP4 landscape 16:9 ya. Bapak Ibu bisa nanti komunikasi dengan tim medsos di sekolah masing-masing ya. Pasti sudah tahu lah bagaimana format MP4, landscape, ya. Kemudian resolusinya minimal 1920 kali 1080. Itu misalnya Bapak Ibu menggunakan Canva, menggunakan CapCut, itu bisa dilihat ya. Kemudian untuk durasinya, nah ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk membuat video pembelajaran itu, ya, aktivitas pemanfaatan EP itu maksimal 3 menit. Nah, jadi kalau kalau durasi maksimal 3 menit, artinya ini akan berpengaruh ke penilaian jangan lebih dari 3 menit. Kalau kurang mungkin boleh, tapi kalau lebih jangan. Jadi pastikan video yang dibuat itu durasinya maksimal 3 menit. Kemudian gambarnya jelas harus cerah ya, bersih ya, dan juga inspiratif. Nah, untuk cerahnya gambar, kecerahan gambar, kebersihan itu memang juga tergantung dari eh, apa device atau perangkat yang digunakan gitu. Dan juga sebenarnya ya teknik ya kemampuan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu jangan merasa wah ini kita pasti nggak bakal menang nih kalau sama enggak. Jadi yang dinilai itu sebenarnya tidak hanya sekedar itu, tapi makanya diharapkan ini dikerjakan sendiri oleh sekolah ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana untuk kameranya, gimana nanti bisa silakan di form apa tanya jawab nanti ya. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian itu harus ada surat pernyataan apa keaslian karya, jadi harus orisinil. Orisinil ini jadi maksudnya memang betul dibuat oleh sekolah, jadi bukan Bapak Ibu minta tolong studio yang di kotanya yang bagus untuk membuat itu. Enggak, ini murni harus dilakukan oleh sekolah ya. Jadi dan tempatnya di sekolah dan SDM-nya juga oleh SDM sekolah orisinalitasnya. Dan itu memang belum pernah dimuat ya, diposting baik ke IG medsos pribadi maupun medsos sekolah ya. Jadi memang belum pernah dipublish. Nah, kemudian juga kejelasan gambar itu yang akan menjadi poin dari penilaian. Durasi tadi sudah saya sampaikan. Nah, kreativitas. Nah, kreativitas ini ya ide cerita, bagaimana sudut pengambilan gambarnya, mungkin ada conversation percakapan, kemudian ada interaksi gitu. Itu juga akan menjadi penilaian. Kemudian juga kesesuaian suara latar dan narasinya. Jadi nanti suara latar yang di apa di misalnya dimasukkan di dalam video itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi
mungkin yang sifatnya alam dan juga kalau bisa yang jangan tidak ada copyright ya. Jadi Bapak Ibu tidak terkena ini harus terganjal dengan masalah lisensi gitu. Nah, kemudian juga narasi teksnya apakah itu melalui eh, apa suara audio apakah berupa teks itu juga harus sesuai dengan cerita ya yang digambarkan di video Bapak Ibu. Dan yang penting ini bukan AI. Nah, sekarang kan sudah zaman kecerdasan artifisial. Bapak Ibu saya yakin juga sudah mulai paham, bahkan mungkin sudah ada yang jago ya memanfaatkan AI. Nah, sekali lagi video ini tidak diperkenankan untuk mengenerate dengan AI ya, dengan artificial intelligence. Dan kemudian jangan lupa yang menjadi penilaian itu adalah sekolah yang mengirim video itu akun Instagramnya harus follow dan ngetag medsos Ditjen Paut Dasmen dan juga medsos direktorat terkait. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi dari sekolah dasar, maka Bapak Ibu juga harus follow dan ngetag di media sosial atau Instagram dari Direktorat Paut SD gitu ya. Nah, kemudian untuk pengiriman videonya, ketika mengunggah itu videonya dikasih judul Lomba Video Program Digitalisasi 2025 underscore nama sekolah underscore kabupaten garing kota garing provinsi yang ditulis di caption Instagram menggunakan akun sekolah. Gitu ya. Kemudian jangan lupa tag akun Instagram ya. Yang pertama @Presiden Republik Indonesia, kemudian @abmukti itu Pak Menteri kita, kemudian @Kemendikdasmen, @Ditjenpoddasmen, kemudian untuk yang PAUD berarti nanti ngetek @paudpedia, untuk yang SD ngetek @ditpsd, untuk yang SMP mengetek @ditsmp Kemendikdasmen, bagi yang SMA ngetek Direktorat SMA dan jangan lupa UPT kita ya BPMP Prof Kebabel juga di tag ya dan di follow. Nah kemudian menggunakan tagar ya hashtag potret cerita digitalisasi pembelajaran 2025, kemudian digitalisasi pembelajaran, kemudian hashtag setahun berdampak, dan terakhir hashtag pendidikan bermutu untuk semua. Nah, ingat, Bapak Ibu, sekolah hanya dapat mengirimkan satu karya video pada lomba, dan artinya kalau video ya, dengan menyertakan tautan Google Drive dengan judul video lomba yang tadi disampaikan, lomba video program digitalisasi 2005, underscore nama sekolah, underscore kabupaten garing kota, underscore provinsi, di mana pastikan ya link Google Drive yang dikirimkan itu dapat dilihat, diakses ya, harus aktif gitu. Nah, ini contohnya, kemudian contoh penamaannya, kemudian link video, surat pernyataan keikutsertaan, surat pernyataan orisinalitas, dan tangkapan layar medsos bukti mengikuti follow dan biodata itu diisi ya di dalam link melalui link pendaftaran dan unggah karya. Nanti ada di apa di belakang slide ini ada daftar tautannya dan akan kita share juga di chat ya untuk materi ini. Kemudian batas akhir pengumpulan ingat itu adalah di tanggal 24 November 2025. Nah, bagaimana nih? Kemarin juga ada pertanyaan, gimana sekolah-sekolah yang sampai sekarang belum datang EV-nya? Apakah boleh ikut? Sepanjang eh, masih ada waktu ya boleh saja. Jadi misalkan lah, taruhlah misalnya di tanggal 23 Bapak Ibu dikontak oleh tim instalasi baru datang nih mau pasang instalasi di sekolah Bapak Ibu di tanggal 23 misalnya. Nah, terus eh, langsung Bapak Ibu tim sekolah ya, kepala sekolah, guru dan operator itu sama-sama mendampingi melihat dan mendengarkan penjelasan dari tim instalasi bagaimana pemanfaatannya. Terus langsung dilakukan pembuatan videonya silakan aja. Kan masih mungkin kan karena tanggal 24 pengirimannya ya gitu. Nah, kemudian ini adalah yang terkait dengan foto, sama ya tema pesan utama tujuannya. Nah, tinggal formatnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nanti gunakan JPG ya. Kemudian fotonya bisa landscape atau potret, jadi bisa mendatar, bisa tegak.
resolusinya minimal 1920 kali 1080 piksel. Nah, bentuknya karusel. Tadi saya jelaskan, karusel itu adalah satu postingan yang memuat lebih dari satu gambar. Ya. Nah, di sini oleh panitia ditentukan maksimal 3 salin dia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di postingan feed Instagram, contoh misalnya yang Bapak Ibu bisa cek di BPMP ada postingan, ada beberapa slide ya. Kalau kita buka halaman pertama, misalnya tentang ini, kedua tentang itu, ketiga tentang ini, nah itu yang namanya carousel. Jadi nanti harus maksimal tiga salin dia, 3 slide ya, gitu. Nah, kemudian kriteria penilaiannya sama ya, originalitas, kejelasan gambar, kreativitas ya, ketepatan dan kesesuaian gambar, dan jangan lupa follow medsos Ditjen Podasmen, kemudian direktorat terkait dengan sekolah atau jenjang Bapak Ibu, dan juga eh, saya lupa menambahkan yang BPMP Provinsi Pulau Bangka Belitung. Nah, pengiriman foto, nah khusus untuk kalau yang video kan jelas nih karena video kita pengambilan maka pengambilannya kan di 2005. Nah, kalau yang foto itu memang harus diambil selama sepanjang tahun 2025 artinya sampai sekarang ya. Kemudian disubmit dengan menyertakan tanggal dan lokasi pengambilan gambar. Nah, nah, untuk foto ini nantinya kalau sudah dikirim, sudah dinilai, apapun nanti statusnya sebagai pemenang atau bukan, itu akan menjadi karya milik Kemendikdasmen, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekolah hanya dapat mengirimkan satu karya foto lomba. Satu karya itu maksudnya satu karusel gitu ya. Tapi kalau fotonya ada 3, silakan. Nah, kemudian foto, ini sudah ya, kan. Oke, sekolah yang mau. Foto dikemas. Nah, foto dikemas sesuai dengan tema dan tidak menyinggung sara, ya. Kemudian ada captionnya maksimal 3 paragraf. Nah, di sini memang agak, kalau saya lihat masing-masing paragraf 4 sampai 6 kalimat. Nah, cukup panjang ya, tapi buatlah kalimat efektif ya Bapak Ibu ya, karena kebiasaan kita penikmat media sosial itu senangnya gampangnya baca tuh yang ringkas-ringkas gitu. Jadi kalau terlalu panjang juga itu sudah beda tuh. Mungkin itu kayak di berita atau di novel. Nah, kalau misalnya di ini walaupun 4 sampai 6 kalimat kalimat yang efektif lah. Jadi itu dengan maksimal 3 paragraf. Nah, kalau saran kami itu paragrafnya pendek-pendek aja. Jadi kalimatnya yang pokoknya kalimat yang efektif gitu ya, yang nggak harus bertele-tele gitu. Nah, kemudian fotonya memuat tentang pembelajaran menggunakan PID di mana pada saat proses pembelajaran itu tertangkap ekspresi dari murid dan guru ya, tertangkap ekspresi dari murid dan guru. Nah, dan yang paling penting adalah tidak melanggar hak cipta ya, tidak melanggar hak cipta. Jadi artinya jangan nanti ada foto orang lain diakui sebagai foto sendiri. Nah, kalaupun foto itu merupakan warga sekolah maka harus dibicarakan dulu ya. Jadi jangan langsung aja diambil tanpa pengetahuan yang mengambil atau ngetek fotonya. Kemudian sekolah mengunggah foto karusel di Instagram akun sekolah dan mengirimkan tautan Google Drive-nya yang melalui tautan pendaftaran dan unggah karya ya. Dengan judul Lomba Foto Program Digitalisasi 2025 underscore nama sekolah underscore kabupaten dari kota underscore provinsi. Pastikan drive-nya dapat dilihat dan diakses. Ini contohnya gitu ya. Kemudian jangan lupa sama dengan yang video, tag akun Instagram ya, @Presiden Republik Indonesia, @AB Mukti, Pak Menteri kita, @Kemendikdasmen dan @Ditjenpodasmen serta direktorat sesuai dengan jenjang Bapak Ibu sebagai peserta lomba. Dan yang terakhir @BPMP Prof Kebabel. Tagarnya juga sama dengan yang video, yaitu potret cerita digitalisasi pembelajaran 2025, digitalisasi pembelajaran, setahun berdampak, dan hashtag pendidikan bermutu untuk semua. Nah, persyaratan lainnya adalah khusus untuk foto, pengeditan foto hanya sebatas cropping, sharpening, dan kontras. Sharpening itu penajaman. Jadi nggak perlu pakai Photoshop gitu kan, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu bisa di Canva atau di CapCut gitu ya. Jadi dibatasi sekali lagi untuk editingnya sederhana aja. Karena yang penting itu adalah sebenarnya
alur cerita atau tema yang ditampilkan di situ, ya, bukan bagaimana gambarnya bagus, enggak. Ya tetap harus bagus, tapi artinya tidak boleh berlebihan gitu ya untuk editingnya. Kemudian dilarang memanipulasi foto secara berlebihan. Jadi misalnya ya contohnya karena kan gampang nih gitu dengan AI itu nanti eh, sebenarnya belum punya tuh ininya IFV-nya. Terus dimasukkan gambar IFV dari yang mana. Nah itu juga nggak diperkenankan gitu ya. Nah kemudian tidak perlu ada watermark, jadi ada tanda air misalnya ini punya SDN berapa gitu nggak usah. Dan sekali lagi jangan menggunakan mengenerate dengan AI ya untuk fotonya. Kemudian lampirkan surat pernyataan keikutsertaan dan surat pernyataan orisinalitas. Nah, penilaiannya nanti tingkat provinsi dilakukan oleh BPMP. Nah, nanti akan ditentukan satu video dan foto yang inspiratif untuk setiap jenjang, nanti akan disampaikan ke pusat. Nah, di tingkat pusat nanti akan dilakukan penilaian oleh masing-masing direktorat, di mana nantinya akan ditentukan siapa yang menjadi juara video 1, 2, dan 3, siapa yang menjadi juara foto 1 dan 2. Nah, untuk foto ini pemenangnya hanya pemenang 1 dan pemenang 2, Bapak Ibu. Nah, jadi totalnya ada 20 satuan pendidikan ya se-Indonesia nanti akan menjadi pemenang. Jadi 12 pemenang kategori video dan 8 pemenang kategori foto se-Indonesia. Pemenang ya, itu tadi disampaikan di awal akan mendapatkan apresiasi bantuan pemerintah peningkatan mutu pendidikan senilai jutaan rupiah. Itu yang apa diarahkan oleh panitia kepada kita ya. Nah, ini adalah akun medsos yang nanti wajib Bapak Ibu follow dan tag. Yang ini ada yang paling kiri itu adalah akun Direktorat Jenderal Poltikdasmen ya. Di bawah itu ada @ditjen Poldasmen. Tapi gampang kok tinggal diketik itu pasti nongol muncul dirinya, jadi tinggal diikuti saja. Kemudian yang untuk yang jenjang PAUD itu ada Paudpedia, @paudpedia. Untuk yang SD ada Dit PSD. Untuk yang SMP ada dit smp.kemendikdasmen. Untuk yang Direktorat SMA ada @direktorat.sma. Jangan lupa nih, yang BPMP Prof Kebabel juga di follow dan di tag ya di @BPMP Prof Kebabel. Nah ini berikut adalah daftar tautannya ya. Jadi tautan surat pernyataan keikutsertaan lomba bisa ditarik di sini. Nanti kalau filenya dibagikan terus Bapak Ibu klik nggak tampil, diambil aja di copy paste di browser supaya bisa langsung dibuka. Kemudian tautan surat pernyataan keaslian karya, kemudian tautan pendaftaran dan unggah karya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau mau komunikasi, karena kita memang tidak membentuk grup khusus, untuk tanya jawab, kita punya grup WhatsApp jaringan komunikasi dan publikasi PDM Babel. Nah, silakan bergabung di situ. Karena itu memang terbuka untuk semua satuan pendidikan, dan kita di situ bisa berbagi berbagai informasi, termasuk terkait informasi lomba ini. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga itu mencerahkan kepada Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mengeksekusi pembuatan video dan foto di sekolahnya masing-masing. Dan sekali lagi kami berharap ini adalah pemicu dan pemacu bagi Bapak Ibu tidak hanya untuk ikut lomba, tapi juga bagaimana memanfaatkan IFP untuk proses pembelajaran di sekolah sehingga menjadi mendorong anak-anak semakin baik dalam pembelajaran sehingga meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Oktavia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Bapak dan Ibu, itu paparan dari Pak Hasan tentang lomba video dan foto digitalisasi pembelajaran. Oke, baik Bapak dan Ibu. eh, kita buka diskusi ya Bapak dan Ibu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang kurang jelas atau kurang memahami yang disampaikan oleh Pak Hasan atau sudah membaca panduan yang sudah kami berikan tetapi kurang memahami, silakan Bapak dan Ibu. Oke. Oke, silakan untuk Bapak dan Ibu boleh kita lihat dulu. Oke.
Oke, baik. Ada Pak Heri Sunandar. Oke, silakan Pak Heri Sunandar. Halo Pak Heri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Heri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Oktavia, Pak Hasanuddin. Tadi Pak Hasanuddin telah menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi lomba, apa sih namanya, lomba digitalisasi pembelajaran. Nah, di sini kalau saya lihat, saya dengar tadi terkait dengan kegiatan ini, kayaknya ini sekolah-sekolah yang sudah memiliki PID atau perangkat atau papan interaktif digital. Nah, di sini kendalanya bagi sekolah-sekolah yang ingin ikut lomba, namun PID-nya belum sampai ke sekolahnya, sampai batas waktu pengiriman video atau foto. Alangkah naifnya Bu, kalau kita batasi misalnya ini harus pakai PID. Kan yang namanya digitalisasi pembelajaran kan tidak mesti dengan PID, bisa saja mungkin kawan-kawan dengan ada tipe yang lain atau dengan yang bentuk-bentuk yang lain, sehingga kan bisa berpartisipasi. Kasihan dong sekolah-sekolah yang punya mungkin sudah semangat, sudah ada ide-ide terkait dengan digitalisasi pembelajaran, namun terbentur di persyaratan PID-nya, mereka kecewa. Artinya ada diskriminasi sekolah atau peserta nih. Sangat disayangkan sekali itu menurut saya, Bu. Menurut saya itu sangat disayangkan sekali. Sedangkan mereka kan sekolah-sekolah ini pada menunggu kapan datang barangnya. Setelah datang itu belum, tidak mesti hari itu juga mau dirakit. Nah, setelah dirakit juga tidak mesti juga kadang tuh ya ada yang sudah langsung langsung diberi pelatihan singkat oleh teknisinya. Nah, yang terbatas di sini maksud saya itu biasanya kalau datang itu sudah beberapa sekolah itu sudah datang, namun belum dirakit atau belum diinstalasi oleh teknisi, sedangkan sekolah tidak berani melakukan hal itu. Nah, sangat disayangkan seandainya sampai tanggal 24 ini ternyata peralatannya belum ada, terus ada yang sudah datang namun belum dirakit. Nah, ini sangat, waduh, gimana ya? Ada potensi, mungkin ada sekolah-sekolah yang punya potensi, yang saya yakin nih sekolah-sekolah kita di Bangka Belitung, saya yakin punya teman-teman kita guru-guru yang guru-guru hebat di Bangka Belitung ini, saya yakin punya inovasi terkait dengan digitalisasi, terbentur dengan persyaratan harus memiliki PID atau menerima PID yang sudah diinstal dan sebagainya. Nah, ini menurut saya itu, waduh, kasihan sekali. Bisa nggak diberi ruang bagi kawan-kawan yang atau guru-guru hebat kita di Bangka Belitung ini uh, memiliki kesempatan juga untuk ikut walaupun tanpa PID. Itu Bu. Itu saja dulu. Terima kasih. Oke, baik Pak Heri. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Bagaimana nih teman-teman dari Satuan Pendidikan ketika PID-nya? Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu untuk PID atau IEP ya bagi sekolah yang sudah menerima, alhamdulillah dan semoga dimanfaatkan dengan sesuai dengan peruntukan untuk proses pembelajaran. Nah, bagi satuan pendidikan yang belum menerima PFI, IEP atau PID, Bapak dan Ibu, eh, mohon kemaklumannya. Karena kenapa? Karena ini perangkat ini disebarkan se-Indonesia dan bertahap Bapak dan Ibu. Dan yang mendapatkan duluan adalah Bapak dan Ibu yang mengkonfirmasi terlebih dahulu daripada sekolah yang lain. Seperti itu. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan di tahun ini semuanya segera mendapatkan bantuan IEP ini. Oke, Pak Hasan silakan Pak Hasan untuk Baik, foto Bu dan Okta. video. Pak Eri, apa kabar Pak Eri? Ini mantap, sejak juara lomba dongeng nih makin mantap nih, Bangka Selatan semangat nih lombanya. Bahkan IFP belum datang aja mau ikut lomba, tuh semangat tuh mantap. Jadi Pak Heri dan Bapak Ibu semua, jadi terkait ini memang kalau kita membaca panduannya, kemudian arahan kepada kami dalam beberapa kali Zoom meeting, bahwa memang
lomba ini adalah terkait bagaimana sekolah itu memanfaatkan perangkat interaktif digital atau IFV yang sudah mereka terima dalam proses pembelajaran. Artinya memang ini kementerian dan Direktur Jenderal kita ingin melihat bagaimana sekolah-sekolah yang sudah menerima IFP itu berkreasi untuk menggunakan IFP dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, dalam mendorong proses pembelajaran di sekolah. Karena itu memang kata kuncinya adalah untuk lomba ini sekolah itu memang sudah mengoperasikan, memanfaatkan IFP yang sudah tersedia. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang memang kan dari awal dibilang bahwa diinformasikan bahwa itu semua satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA se-Indonesia itu yang sudah mengonfirmasi untuk menerima itu bakalan menerima gitu kan. Nah, sementara kan kita ketahui bersama bahwa memang proses pengiriman instalasi itu juga ternyata tidak sama. Jangankan di provinsi lain, di kabupaten antar kabupaten kota, bahkan antar sekolah aja di kecamatan itu bisa beda waktunya. Betul ya Pak Eri ya, untuk penerimaannya. Nah, dan apalagi instalasinya. Karena itu memang kami sangat memaklumi. eh, ini saya pikir ini positif, positif ya. Artinya semangat ya sekolah-sekolah untuk ikut itu. Jadi yang saya informasikan di awal dan pembicaraan kita kemarin bahwa tidak menutup kemungkinan kalau misalkan tanggal timelinenya tetap di tanggal 24 itu, artinya sekolah-sekolah yang memang di injury time, di waktu penghujung itu mendapat itu masih memungkinkan. Nah, tapi kita belum tahu apakah misalkan ternyata karena animo yang begitu tinggi untuk mengikuti lomba dan kemudian karena memang kondisinya satuan pendidikan itu sudah siap, bahkan sudah punya kreativitas dalam melakukan proses pembelajaran, nah, tetapi karena EV-nya mereka belum datang, mereka belum ikut lomba, nah kita masih menunggu apakah nantinya ada semacam apa dispensasi atau apa dari panitia pusat, apakah dimungkinkan misalnya itu ada perpanjangan. Nah, tapi kita belum tahu itu Pak, karena itu kan ini kan yang dirasakan oleh Bangka Belitung. Nah, dan kami pun sekali lagi tidak menjanjikan apa-apa, kita tetap patuh kepada apa yang sudah disampaikan, diinfokan di panduan, tetapi kami akan menyampaikan. Jadi kepada pihak pusat, baik kalau saya kebetulan bergabung di grup Humas Paud Dasmen, itu akan kami sampaikan bahwa animo dari sekolah-sekolah sangat tinggi, bahkan yang belum menerima FP sangat antusias untuk mengikuti lomba ini. Nanti akan kami sampaikan. Begitu mungkin penjelasannya, Pak Heri. Baik, Demikian, Bu ya. baik Pak Hasan, tambah lagi nih, boleh Pak Hasan? Oke, silakan Pak Eri. Ya, baik, terima kasih Bu Oktavia. Jadi seandainya Pak, kita ternyata dari sebagaimana Pak Hasan bilang tadi, bahwa aspirasi teman-teman kita guru yang hebat-hebat di Bangka Selatan ini ternyata ditolak oleh kementerian, misalnya ini misal ditolak kementerian, wajib menggunakan FIP atau PID atau papan interaktif digital ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh tidak sekolah ini minjem numpang dulu ke tetangga sebelah? Ya enggak, karena semangatnya tadi semangat mau ikut. Boleh enggak kami minjem misalnya dengan tetangga sebelah walaupun kami belum ada alat karena kami sudah dapat pengimbasan, sudah dapat pendampingan baik dari dinas, guru-guru ikut BIMTEK, dari BPMP sampai ke direktorat yang kita kemarin telah selesai. Nah, boleh enggak minjem ke tetangga sebelah misalnya dekat-dekat sekolah itu sudah ada perangkatnya, minjem gitu. Boleh enggak, Pak? Seandainya ini. Ya, jadi sesuai dengan panduan dan juga komunikasi kita dalam beberapa pertemuan Zoom meeting, kegiatan ini diikuti oleh satuan pendidikan yang sudah menerima, kemudian sudah instalasi dan juga sudah memanfaatkan. Karena memang yang akan ditampilkan itu adalah
video proses pembelajaran khususnya yang dilakukan oleh sekolah di sekolahnya dengan IFP yang diterimanya, begitu Pak. Jadi sekali lagi kita tetap ikut ya apa yang sudah ditegaskan di panduan. Nah, tetapi sekali lagi masalah aspirasi ini tetap kami sampaikan, walaupun kami tidak menjanjikan apapun, karena memang situasinya, kondisinya IFV ini datangnya bertahap, begitu Pak Eri. Oke, Pak Heri, ada lagi? Baik, Pak Hasan, mudah-mudahan aspirasi kita ini mudah-mudahan suara teman-teman kita guru ya di Bangka Belitung terkait dengan semangatnya, terutama kawan-kawan kami kemarin yang ikut pendampingan itu sangat semangat sekali mau ikut lomba ini, Pak. Cuman setelah saya tanya ke Pak Hasan kemarin harus ada PID, jadi mereka sudah sedikit down, tapi tetap saya kasih semangat, tenang, usahakan tetap pembelajarannya karena kita di sini kan bukan berharap lombanya sih, bukan berharap lombanya, tapi kita ingin memajukan pendidikan kita di Bangka Belitung, mutu pendidikan kita khususnya di Bangka Selatan. Jadi ya walaupun belum ada alat, kita coba dengan alat-alat yang lain yang sifatnya digitalisasi. Ya sah-sah saja kepikir seperti itu kan. Jadi kita tetap memberikan semangat kepada teman-teman kita yang ada di Bangka Selatan. Juga kita kemarin sudah ngomong-ngomong sedikit dengan teman-teman dari Direktorat SD. Sebenarnya kalau menurut mereka sih nggak jadi masalah, nggak mesti harus PID katanya kan, nggak mesti harus PID, yang pasti pokoknya sifatnya digitalisasi, terserah sih modelnya bagaimana, tapi mungkin mereka belum tahu juga, belum baca-baca panduannya atau apa, kita tidak tahu juga. Mungkin itu saja Pak Hasan, tolong aspirasinya, walaupun hanya dua mungkin bisa membantu, atau mungkin ada teman-teman guru-guru kita yang hebat, mungkin ada ide-ide yang lain. Saya yakin nih guru-guru Bangka Belitung ini punya semangat ya, apalagi didampingi oleh teman-teman kita dari BPMP, kita sama-sama Widya Prada Pak, kita punya tugas yang sangat luar biasa terkait dengan pembelajaran yang untuk pendidikan. Jadi kita semua sama-sama saling mendukung gitu Pak. Makasih Pak, Bu Oktavia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, oke, sebelum saya bacakan di chat, oke, silakan dari Bu Dewi, SMK 1 Belinyu. Ya, terima kasih Bu Oktavia. Iya, sama-sama Bu. Mohon Silakan Bu. izin Mhm. Pak Asrudin selaku narasumber, saya Dewi Permanasari dari SMK Negeri 1 Belinyu, Pak. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Eh, saya ingin memastikan terkait ketentuan peserta dalam kegiatan lomba digitalisasi pembelajaran ini. Sejak awal pemaparan, kami belum mendengar disebutkan satuan pendidikan SMK, Pak, maupun adanya tagar atau rujukan khusus kepada Direktorat SMK. Oleh karena itu, apakah sekolah jenjang SMK ini diperkenankan, Pak, untuk mengikuti kegiatan lomba ini? Kami ini khawatir terjadi kekeliruan mungkin nanti dalam memahami informasi ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Mohon konfirmasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Pak Hasan, silakan. Bagaimana nih yang SMK, SLB? Apakah ikut? Bisa boleh ikut atau Ya. seperti apa? Halo Bu Dewi. Wah, Halo, ini iya, Pak. semangat-semangat ya. Tadi Pak Heri, Bangka Selatan, semangat ya. Nah ini juga dari SMK nih, semangat nih. Terima kasih ya sudah berkenan bergabung di sini. Nah, memang untuk kegiatan ini sesuai di panduan, sorry, sesuai di panduan itu diperuntukkan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, kenapa demikian? Karena memang sesuai dengan Direktorat Jenderal yang membawahi, maka kebetulan kita berada di Ditjen PAUD Dasmen, maka yang dinaungi itu adalah yang dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Bukannya kita tidak memerhatikan jenjang lain seperti SMK, SLB, bahkan mungkin kesetaraan, tetapi memang sudah ada direktorat atau direktorat jenderal lain yang menangani, Bu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga sudah kami sampaikan langsung ke pusat kemarin. Bagaimana dengan satuan pendidikan SMK dan SLB? Nah, informasinya itu akan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Vokasi dan PKLA, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Nah, namun kapan waktunya kami karena bukan tergabung dengan tim mereka itu belum ada, tapi Bapak Ibu bisa memantau di medsos kami vokasi. Kami vokasi itu adalah medsos milik Ditjen Vokasi dan PKLK. Silakan dipantau di situ ya. Begitu. Begitu jawabannya Bu Dewi. Terima kasih. Izin Pak, ini ada sedikit lagi nih. Saya tuh tadi nggak sengaja ada terbaca di slide dokumentasi foto digitalisasi pembelajaran itu di Oh, baik ada apa ini. ini ya, di bagian penilaian Pak. Di situ ada menyebutkan SMK, itu apa kemungkinan salah ketik atau gimana? Karena di situ ada menyinggung menentukan satu video dan satu Ada foto ya? ponsel. Ah, itu untuk SD, SMP dan SMK Pak Slide di situ. berapa? Di slide dokumentasi foto digitalisasi pembelajaran, Pak. 13 ya? Oh iya, salah. Iya, itu tipe Ibu. Itu tipe Ibu. Itu SMA, Bu. Mohon Iya. maaf ya, bukan ngeprank ya, Bu Dewi ya. Itu maklum lah, menjelang akhir tahun ini deadline-nya banyak sehingga sampai salah ketik SMA jadi SMK. Itu mohon maaf SMK. Sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat di panduan itu di link. Makanya itu juga nanti kita share itu Bapak Ibu bisa lihat di linknya di SID-nya. Itu memang judulnya untuk PAUD SD SMP SMA. Jangan kecewa ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan dari Ditjen Vokasi itu ada segera juga itunya. Karena sekali lagi apa yang kita diskusikan di sini tetap akan kami sampaikan ke pusat ya. Bagaimana aspirasi dari satuan-satuan pendidikan yang sangat bersemangat terhadap lomba digitalisasi pembelajaran ini. Demikian, Ibu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak atas penjelasan dan konfirmasinya Pak. Oke, baik Bu Dewi, sabar ya Bu. Semoga dalam minggu ini atau tahun depan ya Bu ya juga bisa mengikuti lomba ini. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan untuk Bapak dan Ibu bertanya atau silakan. Saya akan bacakan yang di kolom chat. Oke. Oke, Bapak dan Ibu yang menanyakan panduan lomba dan seterusnya sudah ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu sudah kami jawab dan begitu begitu juga panduan bahan tayang yang sudah ditayangkan dan disosialisasikan oleh Pak Hasanuddin. Begitu juga Bapak dan Ibu di kolom chat juga sudah ada SID ya tentang lomba digitalisasi pembelajaran. Di situ ada panduan, bagaimana cara Bapak dan Ibu mengunggah, lini masanya seperti apa. Mohon untuk dibaca detail-detail, untuk dibaca secara mendalam terlebih dahulu. Oke, izin Bu Okta. Untuk video mohon dijelaskan lagi batasan editing itu seperti apa ya? Apakah boleh ditambah efek atau crop dan seterusnya? Nah, itu bagaimana Pak Hasan untuk video? Baik. Editingnya Kalau seperti apa? video artinya memang perlu proses editing ya. Jadi yang dibatasi untuk cropping, sharpening, dan satunya lagi tuh itu adalah untuk foto. Tetapi kalau video memang memerlukan editing yang khusus gitu ya. Karena kan Bapak Ibu juga bisa menyertakan background, suara latar, kemudian juga voice-nya gitu ya untuk suara, audio gitu kan. Jadi tidak ada masalah kalau untuk editing di video, apakah nanti menggunakan CapCut atau aplikasi lainnya yang untuk editing video nggak ada masalah kalau yang video. Itu Bu ya. Oke, begitu Pak Rozi dari TK Islam Al Azhar. Oke, mungkin mau sudah bisa dipahami ya. Ya. Oke, berikutnya dari chat dari SD 1 Pari 3. Apakah boleh jika di dalam video ada gabungan dokumentasi beberapa guru dan beberapa rombel? Oke, bagaimana nih Pak Hasan dari SD 1 Negeri Pari 3? Ya, dengan Pak siapa tadi, Bu? SD 1 per 3 ya. Oke. Eh
Jadi sebenarnya tidak ada masalah sih kalau pengambilan liputan proses pembelajaran yang memanfaatkan IV-nya dari rombel yang satu ke rombel yang lain. Tetapi harus diperhatikan durasinya Bapak Ibu. Karena kita dibatasi durasinya 3 menit. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengompilasi ya proses pembelajaran di beberapa rombel, silakan aja nggak apa-apa. Karena memang waktu kita 3 menit. Kalau ini beda ya dengan video pembelajaran, Bapak Ibu ya. Kalau video pembelajaran kan kita kita memang harus menyampaikan dari A sampai Z sampai tuntas. Tapi kalau ini memang semacam potongan-potongan, penggalan-penggalan gitu. Tapi yang diharapkan adalah dari tampilan tayangan video itu ada hal kreatif yang bisa ditampilkan ketika memanfaatkan IFP. Misalkan bagaimana dengan penggunaan IFP itu bisa apa menggunakan digunakan secara multi. Jadi beberapa guru atau anak murid bisa menggunakan itu. Kemudian juga mungkin dari sisi dari sisi ya psikologis mungkin ada guru yang agak takut dengan yang namanya teknologi. Nah, dia pertama-tama nggak mau gabung. Tiba-tiba ketika dia ngelihat EV itu dan ketika dia mencoba, dia langsung merasa tertarik, langsung mau coba, langsung dan malah dia yang paling bersemangat. Nah, itu juga bisa ditangkap itu. Jadi nggak harus proses pembelajaran secara utuh nggak. Jadi yang justru yang hal-hal yang human interest seperti itu yang akan menarik untuk ditampilkan. Jadi kalau ini saya cerita sedikit pengalaman Katim kami Pak Asrudin di Belitung ya Pak Asrudin ya. Ketika ada guru yang awalnya agak gimana kagok, agak khawatir gitu. Tapi ketika sudah mencoba dia semangat. Malah dia nanya sama Pak Asrudin, Pak harganya berapa sih? Jadi dia mau beli itu, dia pikir itu wah karena saking senengnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu yang hal-hal gitu juga boleh ditampilkan. Jadi nggak harus misalnya bagaimana memanfaatkan itu nggak juga. Tapi dikompilasi akan lebih baik. Bapak Ibu lah yang punya alurnya. Saran kami ketika akan itu walaupun secara sederhana, buatlah dulu alur ceritanya. Buatlah dulu alur ceritanya. Apakah ini nanti akan digunakan? Dan kemudian juga perhatikan Pak, kalau Bapak atau Ibu ya, tadi mau melibatkan rombel-rombel. Nah, kan memang sih YV ini tidak statis, ada rodanya, tetapi agak riskan kalau kita pindah-pindahkan. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau itu, jadi yang bergerak itu adalah guru dan muridnya. Jadi semacam moving class. Jadi jangan jangan alatnya yang dipindah-pindahin ketika untuk ngambil syuting itu. Nanti malah sayang gitu. Riskan untuk mengalami kerusakan nantinya gitu. Itu sih saran dari kami. Demikian Bu ya. Oke. Seperti itu penjelasan dari Pak Hasan, Ibu, ya dari SD 1 Pari 3. Oke, Pak Hasan, kita juga ikut berbahagia nih Pak Hasan. Yang mengikuti Zoom ini ternyata sudah ada nih yang pakai IFP-nya. Wah, Oke, ini dari iSense 4K gitu ya. oh Tapi namanya yes. nggak tahu nih. Oke, Ya, terima kasih Ibu sudah memanfaatkannya. Oke, iya mantap dong. Oke, Bapak Hisense. dan Ibu, saya bacakan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang sama nih Pak Hasan. Dari Bu Eni Karlina, ya. Bapak dan Ibu izin bertanya apakah setiap sekolah bisa mengikuti lebih dari satu orang? Itu pertama. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah sebentar ini? Nah, dari oh ini nggak ada ya. Kegiatan lomba ini wajib diikuti bagi semua sekolah kah, Bapak? Gitu ya. Ada dua pertanyaan Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Baik Bu ya. Saya jawab yang terakhir dulu. Jadi memang tidak wajib karena ini ini adalah diperuntukkan bagi sekolah yang sudah menerima dan memanfaatkan IFP. Artinya didorong. Jadi Bapak Ibu tidak dipaksa. Jadi tidak misalnya tidak ikut juga nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi apapun gitu loh. Tetapi kalau Bapak Ibu ikut, apalagi karena memang sudah ada IFP-nya, maka ini kebalikan nih. Tadi kalau Pak Heri Sunandar itu kan sekolahnya tuh walaupun belum dapat mau ikut nih. Nah ini ada yang kemungkinan ada tapi nggak bagus, yang nggak apa-apa juga. Nah mendorong kita semua mendorong sekali lagi bukan ke lombanya, tapi bagaimana bisa memanfaatkan EV ini. Nah ketika memang dengan mengikuti lomba itu Bapak Ibu mendapat rewards, ya itu adalah bonusnya kan gitu.
Nah, jadi pembelajaran terpenuhi, penggunaan alat itu sudah memicu anak untuk belajar secara kreatif, guru juga memberikan penjelasan secara kreatif, kemudian dapat hadiah lagi, yaitu bantuan pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Itu kan sangat bagus gitu. Jadi apa sekali lagi tidak diwajibkan. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tuh, sorry Bu ya, jadi lupa deh. Intinya Eh, apa tadi? apakah boleh nih satu sekolah itu ngikutin lebih dari dua Oh orang? ya, oke. Jadi Bapak Ibu, karena untuk mengikuti lomba ini Namanya satuan pendidikan. basisnya adalah akun sekolah. Artinya kan Bapak Ibu kan harus memposting menggunakan akun Instagram sekolah, maka tetap satu. Jadi misalnya SD 5 Pangkal Pinang katakanlah begitu, ikut lomba video, ikut lomba foto karusel. Boleh dua-duanya diikuti. Tetapi untuk video cuma satu, dan untuk foto karusel juga cuma satu. Menggunakan mengatasnamakan akun sekolah. Ya, begitu, satuan pendidikan. Begitu Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Akam. Sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, iya Bapak dan Ibu, untuk di kolom chat silakan Bapak dan Ibu yang baru bergabung dengan kami. Di situ sudah kami sampaikan untuk SID Lomba Digitalisasi Pembelajaran 2025. Silakan Bapak dan Ibu buka dan Bapak dan Ibu baca. Ini terkait rangkuman kegiatan kita yang ada di situ Bapak dan Ibu. Mulai dari panduan, lini masa, bagaimana Bapak dan Ibu eh, apa alamat untuk pengiriman dan seterusnya. Oke, baik. Bapak dan Ibu dipersilakan ada lagi yang ingin Di bertanya kolom chat. secara langsung? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya bacakan yang di kolom chat lagi. Oke, silakan Bu Retnowita Simanjun Simanungkat. Ya, langsung aja ya nanti. Silakan, Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat penjelasannya. Mau tanya, ini kan kita punya akun sekolah satu dari TK sampai SMA. Nah, jikalau kita mau ikut lomba, misalnya TK sampai SMA kita ikut itu semua gitu ya, lombanya dari TK sampai SMA. Menguploadnya pakai satu akun sekolah boleh? Karena kita akun sekolahnya atas nama sekolah Kasih Baptis gitu, bukan TK Kasih Baptis SD gitu. Bagaimana ya? Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pak Hasan gimana nih akun sekolahnya gabung dari SD, SMP, dan Nah, SMA? ini menarik nih. Jadi Bapak Ibu, eh, kami mengerti ya karena beberapa sekolah ya, apalagi yang swasta ya, itu memang sering apa istilahnya digabungkan ya, bahkan satu sekolah. Ini kalau kita ngomong fisik aja ada sekolah yang satu sekolahnya itu satu komplek itu terdiri dari beberapa sekolah. Nah, tapi ini saya kasih pemahaman dulu, Bu. Jadi di Dapodik itu agak membingungkan ketika misalnya ada yayasan TK, SD, SMP, SMA yang NPSN-nya berbeda-beda. Itu ketika di Dapodik, ketika di input data tanahnya, itu tanahnya satu, Bu. Bingung. Padahal kan sebenarnya ada yang bagian TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi kira-kira begitulah Bu di lomba ini. Di lomba ini memang diharapkan akun itu adalah mewakili akun sekolah jenjangnya. Nah, jadi kalau memang kami harus konfirmasi lagi nih ke pusat nih. Bagaimana dengan sekolah yang begitu? Karena kan eh, sekali lagi kalau misalnya ibu kirimkan sebenarnya nggak masalah sih kalau kita ini kan ketika berarti ibu harus memostingnya untuk video berarti misalnya ada TK SD SMA jadi 4 ya Bu ya halo Ya benar Pak, ya Ibu benar. Ya benar Pak. Oh ya Bu Retno 4 ya Bu Retno ya Iya, heeh. oke nah jadi misalkan 4 berarti Bu Retno itu di satu akun itu akan memosting video ada 4 ya. Kemudian misalnya ikut juga foto carousel. Jadi ibu juga memosting 4. Jadi ada 8 postingan. Hmm. Nah ini ya secara teknis bisa.
secara teknis. Tapi kami belum tahu apakah secara penilaian ini akan ini nanti kami akan konfirmasi ke pusat juga. Nah, karena jangan sampai nanti ketika kami mengatakan iya boleh, sekarang boleh, ternyata ketika dilakukan penilaian nanti oleh pusat ditolak. Kan sayang, Ibu sudah capek-capek bikinnya kan, sudah berkreasi gitu. Jadi untuk saat ini jawabannya adalah kami akan konfirmasi dulu ke pusat, apakah boleh sekolah yang di bawah naungan satu yayasan yang menggunakan satu akun medsos itu boleh mengirimkan sekaligus untuk empat jenjang yang ada, baik itu lomba video maupun lomba foto. Demikian Bu Retno. Demikian Bu ya. Oke, Oke Pak ya, terima kasih Pak. baik. Terima kasih Pak Hasan. Itu Bu Retno, kita tunggu ya. Bu Retno, informasi Ya, berikutnya dari Pak Hasan. Nanti Pak Hasan akan khusus nanti akan menelpon Bu Retno. ya, ya baik Bu. SD mana tadi? SD Baktis, Kasih Pak. Baptis Kasih Pangkal, baktis, Pak. Pak Manggar Hasan. ya? Pangkal Pinang. Pangkal Oh, Pinang, Pangkal Pak. Pinang. Pangkal Pinang. Oke. Ya, Oke, Kasih oke. baktis Pangkal Pinang. ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu masih ada. Silakan yang ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak, saya akan coba bacakan di. Oke, apakah bisa Boleh. tidak untuk media sosial yang digunakan itu YouTube channel selain Instagram dari Pak Zulkifli? Oke, langsung ya, Pak Zulkifli. Jadi eh, di panduan kita yang diterbitkan oleh Ditjen Podasmen itu medsos yang digunakan adalah Instagram. Nah, kalau misalkan Pak Zulkifli mau mengupload di YouTube, silakan saja. Tetapi setelah itu, karena penilaian dari video ini adalah yang belum pernah dipublish di media manapun. Karena itu, kalau nanti mau mempublish di media sosial YouTube boleh, tetapi setelah dilakukan penilaian ketika Bapak memosting di akun Instagram. Jadi kalau misalnya sekolah belum punya akun Instagram, ya nggak apa-apa dibuat dari sekarang akun Instagramnya supaya nanti Bapak bisa memosting video atau fotonya, begitu. Nah, yang ini sabunnya. Baik, seperti itu, Pak. Oke, Pak Hasan, ada lagi nih Pak Hasan. Izin bertanya, ini Ya. ibu atau bapak ya, maaf kalau salah. Bio SD Negeri 24. Empat. Izin bertanya, Pak, berarti ini lomba videonya ini seperti kegiatan pembelajaran pada umumnya ya, guru dan siswa, begitu kan? Ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi bedakan video digital pemanfaatan IFV ini dengan video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya eh, video yang berdurasi 3 menit ini itu berupaya menangkap bagaimana ekspresi guru maupun murid dengan memanfaatkan IFP ini, kan gitu. Jadi kalaupun ada dikompilasi dengan ketika pertama kali menerima IFP, kemudian bagaimana ketika dimanfaatkan di ruang kelas, bagaimana eh, antusias atau partisipasi dari murid ketika itu boleh saja. Tapi sekali lagi ini tidak harus merupakan video pembelajaran utuh. Jadi di dalam kelas dilakukan pembelajaran itu kan tidak seperti itu. Kalaupun memang dilakukan seperti itu ya tidak tidak menjadi masalah, tetapi itu secara penilaian itu mungkin nanti akan berpengaruh ke hasilnya karena sekali lagi ini adalah bukan lomba video pembelajaran ya. Ini adalah lomba pemanfaatan IFV bagaimana antusiasme anak murid, ibu, bahkan mungkin ada hal-hal yang menarik. Misalkan mungkin karena di sana apa internetnya kurang bagus, maka apa yang kalau yang untuk tipe ini apakah sudah dapat Bu? Eh, di kita yang misalnya belum punya jaringan internet ada nggak? Nggak ada ya. Nah misalkan di tempat Bapak Ibu ada jaringan internet tapi kurang baik, sehingga Bapak Ibu apa mencari cara gitu, bagaimana misalnya itu juga bisa divideokan gitu kan supaya EV-nya bisa berguna gitu, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada saya langsung bacakan ya Bu Iya ya, biar nggak lewat. Ini tadi ada yang bertanya
dari Nurul Mukaromah TK Al Hikmah Sinar Bulan, Pangkal Pinang ya. Pak, lomba foto sama video itu orang yang sama atau beda orang ya? Nah, itu saya maksudnya kurang paham. Tapi kalau misalkan eh, yang di shoot itu adalah yang di video dengan yang di foto sama nggak masalah. Yang penting aktivitas di sekolah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya di sekolah, di sekolah. Ya, jadi kalau kalau misalnya yang di video, misalnya ibu guru A sedang melakukan itu, kemudian yang di fotonya ibu guru A tersebut yang difoto, nggak apa-apa di sekolah itu, di satuan pendidikan itu nggak apa-apa. Silakan aja. Kemudian ini ada lagi nih, habis ya. Oh, yang direkam itu mengenai pemanfaatan ada di web coding. Ini apa nih? Dio SDN 24 Membalong ya. Izin tanya, apakah boleh yang direkam itu mengenai pemanfaatan yang ada di web coding untuk anak di kelas? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan lupa melibatkan IFV, karena ini kan PID yang jadi fokus adalah pemanfaatan PID yang Bapak Ibu terima, gitu. Nah, kalau videonya kita bermain game dengan buatan hasil AI, selagi itu menggunakan perangkat IFP, boleh saja. Jadi yang AI yang dimaksudkan artinya dalam proses pembelajaran ya atau permainan gamenya, boleh saja. Nah, yang AI yang tidak boleh itu adalah untuk membuat videonya, itu yang dimaksud. Ada lagi? Terima kasih, SD kami sudah ada IFP SD 24 untuk Bangka. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu, yang disampaikan secara langsung? Kalau oke, tidak ya, udah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Eh, Mungkin sampai di sini dulu sosialisasi kita terkait video, lomba video digitalisasi pembelajaran dan lomba foto digitalisasi pembelajaran. Kami berharap Bapak dan Ibu dengan adanya sosialisasi, dengan adanya Bapak dan Ibu membaca panduan, Bapak dan Ibu eh, dapat mengirimkan hasil karya ya, hasil karya pembelajaran digitalisasi pembelajaran digital di kelas Bapak dan Ibu dengan menggunakan IFP untuk video dan foto. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ingat, batas akhir pengiriman adalah di tanggal 24 November. Masih banyak waktu, Bapak dan Ibu. Sekarang baru masih tanggal 14. Masih ada 10 hari lagi untuk Bapak dan Ibu eh, membuat video dan mengambil foto kegiatan ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Eh, atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam sosialisasi ini. Terima kasih Pak Hasan. Eh, Pak Zrudin, ada yang mau ditambahkan? Bang, Silakan. ya. Oke, pas. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat terus dan semoga eh, ada satu atau dua atau tiga atau 20 orang ya satuan pendidikan kita yang mendapat pemenang terbaik secara nasional. Itu harapan kami dan mudah-mudahan harapan kami juga sama dengan harapan Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya Oke, Pak. baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.